Boleh Bapak bisa share screen? Iya, baik Pak. Sebentar ya Pak. Iya. Oke, kita lanjut ya tadi ya, apa namanya, lanjut, pengaruh dari saraf otonom ya, parasimpatis ya, di mana parasimpatis itu akan meningkatkan permeabilitas kalium ya, dan simpatis itu akan menurunkan permeabilitas kalium ya, ion K ya. Di sini kenapa permeabilitas dari membran sel ya terhadap kalium ini berpengaruh karena dengan berubahnya permeabilitas ini berakibat pada cepatnya ya si otot jantung itu mencapai potensial aksi ya, muatan potensial aksi ya, karena dia akan begitu parasimpatis ya, begitu permeabilitas kalium tinggi, natrium yang Na yang masuk itu akan diimbangi dengan K yang keluar ya, yang masuk dan keluar itu K-nya juga agak banyak juga, sehingga untuk mencapai muatan positif di dalam sel ya, intrasel ya, itu akan membutuhkan waktu yang lebih panjang ketika terjadi penurunan permeabilitas atau fasilitasi terhadap ion K untuk masuk ke dalam sel itu menurun, otomatis masuk dan keluar ya. K yang ada di dalam sel itu keluarnya sedikit, sedangkan Na yang masuk alirannya tetap sama ya. Nah, disinilah yang membuat permeabilitas yang menurun ini membuat cepatnya mencapai potensial aksi ya. Nah, seperti gambaran ini yang apa namanya memanjang ya, yang ini dia memanjang ya, yang ini dia memendek akibat dari simpatis dan parasimpatis. Oke, ada beberapa istilah ya yang mungkin kita perlu tahu ya, itu cardiac output ya, atau curah jantung. Curah jantung itu adalah sejumlah darah yang dipompakan oleh jantung ya dalam waktu 1 menit ya. Maka dari itu cardiac output itu didapat dari stroke volume ya, atau curah sekuncup ya, 1 kali pemompaan itu berapa dapat volumenya dikalikan dengan heart rate ya, ini curah jantung. Nah, ini stroke volume itu didapat dari volume terbesar dari ventricle itu dikurangi volume terkecil ya, atau N diastolic volume dikurang N systolic volume. Ini apa namanya, stroke volume, atau kalau bahasa Indonesianya curah sekuncup, entah apa
kenapa jadi bahasanya begitu, tapi ya begitulah bahasa Indonesianya. Stroke volume, curah sekuncup. Artinya sekuncup ventrikel itu ketika memompakan, ya itulah volumenya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi curah jantung ya. Curah jantung ini penting, di mana curah jantung ini adalah menentukan kecukupan ya dari kebutuhan tubuh ya. Kalau curah jantungnya kurang, menurun, otomatis kebutuhan tubuhnya tinggi, dia nggak sanggup, itulah yang kita sebut dengan gagal jantung ya. Artinya jantung gagal memenuhi kebutuhan tubuh kita. Nah, cardiac output atau curah jantung tadi itu ada dua ya penentu besarnya ya. Yang pertama itu dia frekuensinya ya atau heart rate ya. Yang kedua itu adalah stroke volume ya atau curah sekuncup tadi. Nah, heart rate ini tadi ya itu yang punya salam ya. Yang punya domain itu adalah dia di simpatis dan parasimpatis ya. Jadi apa namanya ini yang pengaruhi frekuensinya ya, simpatis parasimpatis ya. Ini domain di heart rate ya. Yang kedua itu di stroke volume ya, stroke volume, curah sekuncupnya. Ini ada faktor-faktor lain ya yang bisa mempengaruhi stroke volume atau curah sekuncup ini ya. Yang pertama tentu tingkat kontraksi ya dari miokardium atau kontraktilitas ya. Dan juga volume ini juga ditentukan oleh jumlah darah yang kembali ke jantung ya atau venous return ya. Nah, ini kontraktilitas dan venous return inilah yang mempengaruhi stroke volume tadi ya. Tentu yang venous return ini juga dipengaruhi oleh pernafasan dan otot rangka ya, karena otot rangka sendiri itu ketika kita kontraksi ya jalan kaki ya dari vena-vena kita itu tertekan oleh otot-otot rangka kita sehingga dia terbantu ya untuk kembali ke jantung ya. Dan ketika kita bernafas juga itu mempengaruhi tekanan di intratoraks abdominal yang dimana posisi jantung ada di dalam situ. Jadi kalau seandainya kita membuat tekanan intratoraks abdominal kita tinggi, ya, ini juga akan meremas itu si organ jantung itu sendiri sehingga venous return atau darah yang kembali ke jantung juga akan lebih sedikit, ya. Nah ini juga mempengaruhi stroke volume ya. Makanya kalau kalian itu dilarang nahan napas yang kenceng-kenceng, ngeden ya. Ngeden atau falsafah manuver dengan waktu yang lama, wah itu bisa pingsan ya. Jadi karena terjadi penurunan curah jantung yang signifikan. Jadi gimana, ada berapa ya? Dua faktor ya, heart rate atau frekuensinya, denyutnya ya, ini domainnya simpatik dan parasimpatik ya. Yang stroke volume tadi ada dia kontraktilitas kekuatannya dan jumlah darah yang kembali, dan dipengaruhi juga oleh otot skeletal dan pernafasan ya. Karena tadi pernafasan tadi mempengaruhi tekanan rongga toraks abdominal. Kalau otot skeletal muscle, otot rangka itu dia meremas-remas pembuluh darah sehingga membantu darah itu kembali. Maka dari itu
kondisi statik kita diam dengan kondisi kita dinamis bergerak, kerja jantung itu sebetulnya lebih terbantu dengan otot-otot rangka. Oke, latihan sendiri akan banyak menjadi bagian dari intervensi fisioterapi. Ya, latihan itu sesuatu yang dilakukan ya menjadi fasilitasi biologis ya untuk meningkatkan performa atau tugas spesifik. Jadi latihan itu sesuatu yang sifatnya spesifik ya. Dan ada prinsip latihan adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa dilakukan dalam kegiatan rutin ya. Jadi ada prinsip yang lebih ya, ada overload di sini kalau bentuk latihan ya. Maksud dari latihan itu sendiri adalah supaya tubuh kita beradaptasi dengan load yang diberikan. Jadi meningkatkan level dari kemampuan tubuh kita. Ini biasanya adaptasinya jadi dia lebih efisien dan sebagainya ya. Satu lagi, tidak hanya latihan sebetulnya di sini pada prinsipnya adalah aktivitas fisik ya, aktivitas fisik yang di luar bobot biasa kita lakukan sehari-hari itu akan berespon tubuh ya. Nah ini regulasi ya sistem kardiovaskuler ya. Nah di sini kita bisa lihat jantung itu dia menerima ada mekanoreseptor ya dari jantung dan pembuluh darah ya, ini yang menjadi impuls bolak-balik ya, di mana ketika suatu regio dari tubuh kita mengalami tekanan darah yang kurang ya, aliran yang kurang, maka akan dua sistem tadi akan merespon ya, entah dia akan kronotropik dan inotropik ya. Di sini jantung itu dia punya dua respon ya. Yang pertama dia mempercepat frekuensi denyut, yang kedua dia memperkuat kontraksi ya. Ini krono dan ino ya. Dan ada lagi di organ-organ yang misalnya organ internal ya, internis kita, misalnya dia butuh, maka aliran darah itu akan banyak ke sana, sedangkan ke skeletal itu akan dikurangi. Dan sebaliknya, ketika demand ya di skeletal meningkat, maka akan ke ginjal, pencernaan dan sebagainya akan direm. Maka dari itu, ketika kita habis makan ya, makan itu membutuhkan organ-organ internal kita ya, seperti sistem pencernaan, liver dan sebagainya, itu dia butuh bekerja lebih ya. Nah, pada momen ini aliran darah itu akan difokuskan ke organ pencernaan dan internal kita ya, dia akan vasodilatasi ke sana dan sebagainya. Sedangkan ke skeletal muscle kurang, dan ke otomatis kalau banyak ke sana ke kepala juga akan kurang ya. Makanya kita kalau udah terlampau kenyang itu akan ngantuk ya. Sebaliknya kalau kita lakukan sebaliknya, habis makan ya, itu butuh aliran yang banyak ya, yang di organ pencernaan kita, internal kita, internis kita. Kita langsung lari, loncat, dan melakukan aktivitas yang tinggi pada skeletal muscle atau otot-otot skeletal kita. Nah, ini akan terjadi
perebutan ya, perebutan aliran otomatis di sini akan darah itu akan dioptimalkan ke area otot rangka dan akan ditarik ya, akan sedikit ke organ pencernaan dan lain-lain. Makanya kalau baru makan terus lari-lari dan sebagainya, besar kemungkinan kita akan muntah dan sebagainya karena terjadi malfungsi dari sistem pencernaan dan organ dalam kita. Nah, ini regulasi dari sistem kardiovaskuler ya, dia akan merespon dengan mempercepat dan memperkuat kontraksi, juga bisa dia merespon dengan mendilatasi atau konstriksi pembuluh darah ya. Nah, ini ukuran ya curah jantung pada umumnya ya, jadi tidak harus total sama persis dengan ini ya. Itu kita pada umumnya 5 liter per menit ya, curah jantung kita 5 liter ya. Dan ini secara umum cukup untuk memenuhi kebutuhan aliran darah sel-sel tubuh kita ya. Tapi pada waktu kita melakukan aktivitas lebih ya, ketika latihan atau bekerja dengan menggunakan fisik ya, aktivitas fisik yang meningkat, itu curah jantung itu akan meningkat sampai 20 sampai 22 liter. Ya, ini pada orang yang tidak terlatih. Ya, artinya bukan atlet ya. Kalau seperti kita inilah, dia akan meningkat bisa sampai curah jantung itu sampai 4 kali lipat dari waktu istirahat. Ini kombinasi antara kontraktilitas ya, terus venous return dan frekuensi ya, bisa dia sampai 4 kali lipat dari resting ya, curah jantungnya. Tapi pada atlet beda lagi, dia bisa sampai 5 liter sampai 35, itu kan 7 kali lipat ya, bahkan 8 kali lipat dari resting ya. Ini khusus pada individu-individu yang terlatih ya. Oke. Nah, ini distribusi ya. Ketika istirahat itu yang terbesar kemana? Aliran akan ke liver ya. Makanya kalau kurang istirahat, kecapean ya. Dia kecapean tuh. Makanya kalau kecapean, livernya suka rusak karena memang ketarik terus aliran darahnya ya, kurang alirannya. Ketika maka terjadi hampir seluruh aliran itu dicurahkan ke otot rangka. Jadi minim ke organ-organ internal kita ya. Nah, ini makanya istirahat juga dibutuhkan ya. Jangan sampai nanti kalau dia minim terus ini terjadi kerusakan di jaringan-jaringan organ dalam kita ya. Oke. Nah, ketika kita melakukan peningkatan aktivitas ya, kita nggak bisa mengatur peningkatan demand dari organ internis kita ya. Bisa sih makan yang banyak misalnya itu bisa, tapi secara terukur itu akan sulit ya. Maka dari itu kita bisa melakukan sesuatu yang sifatnya peningkatan demand dari kerja sistem kardiovaskuler, itu meningkatkan demand dari
aktivitas muskuloskeletal ya, otot rangka ya. Nah, ketika kita beraktivitas dengan meningkatkan aktivitas otot rangka kita, maka ukuran jantung itu pertama-tama yang respon segeranya itu akan terjadi frekuensi meningkat, kontraktilitas yang meningkat ya. Lama-lama itu namanya adaptasi ya. Adaptasi itu jantung pun otot juga itu. Jadi akan terjadi hipertrofi ya. Hipertrofi yang fisiologis loh ini. Ada hipertrofi yang fisiologis, ada ya hipertrofi yang patologis ya. Ada batasannya. Dan kausanya, ketika dia karena latihan itu dia jadi hipertrofi yang fisiologis ya. Tapi ketika kausanya itu hipertensi, nah ini yang patologis ya, karena ketika latihan kan nggak sepanjang hari latihan. Kalau hipertensi kan dia akan tekanan darahnya akan segitu terus ya. Terus peningkatan stroke volume dan curah jantung ya, ini cardiac output ya tentu karena tadi ada hipertrofi ya pada ventricle ya, terutama dia jadi pemompaannya itu stroke volume-nya meningkat, otomatis cardiac output-nya juga meningkat ya. Plasma volume juga akan terjadi bukan peningkatan sebetulnya ke arah yang lebih normal ya. Jadi kalau ada keluarga atau teman-teman yang punya